Selamat siang pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya sendiri bisa hadir teman Anda semuanya di Jember siang ini, di mana kami akan hadirkan untuk Anda beragam program dan juga informasi. Kali ini di program Ala Dokter. Dan juga mendengar pastinya di siang hari ini kita akan membahas satu hal yang penting ya. Kita akan segera memasuki bulan puasa. Jadi kita mengangkat tema tentang menjaga nutrisi di bulan puasa. Di siang hari pendengar, saya tidak sendirian. Sudah ada salah satu narasumber yang akan berbincang bersama di siang hari ini. Ada Dr. Agus Yudo Santosa, SPPD Vinasim. Selamat siang, Dr. Yudo. Sehat hari ini, Dok? Sehat, alhamdulillah. Cuaca mendung. Kita harus semangat, kurang 2 hari lagi menjelang puasa. Betul sekali. Nah, apalagi topik kita juga cocok banget ya, Dok, menjaga nutrisi di bulan puasa. Dok, kalau kita melihat ini menjadi banyak pertanyaan nih dari para pendengar. Jadi kita melihat apa sih sebenarnya kalau bicara tentang nutrisi, pentingnya menjaga nutrisi selama bulan puasa ini, Dok? Silakan, Dok. Iya, benar sekali. Ini pertanyaannya dikit tapi dalam. Ujung-ujungnya nanti itu adalah di sesi kita siang hari ini itu nutrisi yang bagaimana supaya kita tidak lemes. Nah, itu ujungnya. Ya percuma kan kita makan nutrisi terus puasanya lemes, tak bertenaga. Terus buat apa kita ibadah kita kalau outcome-nya lemes? Yang seneng itu kan ibadah jalan seger. Nah, itu nanti yang akan kita bahas yang ini. Itu Mas Fira. Oke, baik. Dan juga kalau kita melihat nih, Dok, dari pola makan yang mungkin sekarang lagi tren ya. Sebenarnya tantangan apa saja sih ketika kita berusaha untuk menjaga pola makan sehat ketika berpuasa, Dok? Benar, sekarang ini yang lagi ngetren kebetulan di Jember ini populasinya kan banyak anak-anak muda, Mas Fira. Dan sering saya lihat tuh sampai malam nongki gitu. Sehingga pada saat menjelang puasa itu seperti yang sejak disampaikan awal pembicaraan tadi gitu, supaya tidak lemes itu gimana? Di antaranya ada 2 kategori. Nomor 1 dari diri kita sendiri, nomor 2 adalah dari menu yang nanti akan kita sampaikan di breakdown. Menunya apa aja sih supaya tidak lemes. Dan yang ketiga nanti ada sesi, sebetulnya ada beberapa hal yang kalau memang nggak kuat itu di agama Islam itu ada istilahnya namanya diskon atau dispensasi. Oh, kalau dalam bahasa lampu lalu lintas itu merah, kuning, hijau. Kalau merah ya aja lah, kasihan daripada nanti masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau masuk kuning itu yang menarik kita bahas. Kalau sudah begini hati-hati loh ya, jangan dilanjutin. Merah, kuning, hijau sudah tahu semua. Di pengajian-pengajian atau di buku mana membahas hijau. Yang belum pernah dibahas itu yang zona merah sama zona kuning itu. Sebagai contoh ya, sebagai contoh anak-anak muda sekarang nongki-nongki santik sampai sahur itu yang dipegang itu kopi. Namanya juga kafe kan gitu. Dan ternyata dengan adanya kopi itu mungkin sobat manggilnya sobat atau gimana? Pendengar kalau di sobat sebelah ya. Jadi pendengar setia itu salah satu contoh budaya yang sekarang lagi ngetren ngopi. Itu kalau pas bulan puasa ngopinya tetap jalan tapi ada dampak, yaitu karena kopi itu punya efek yang namanya diuretik. Nah, kalau diuretik itu bolak-balik ke kamar kecil, Mas. Nah, kalau bolak-balik ke kamar kecil maka dia akan cenderung namanya dehidrasi atau kekurangan cairan. Itulah yang nanti akan kita bahas. Nah, Duduk kalau gitu ngopinya kapan nih? Pada saya ini mau ngopi berat. Nah, nanti ada sesi yang benar adalah ya jangan pas sahur, tapi habis buka boleh ngopi. Tapi kalau pas sahur jangan, nanti besok kalau habis buka dia ngopi, pipis banyak, masih ada waktu minum sampai sahur. Tapi kalau habis sahur ngopi, alasannya apa? Saya kan habis semalam mengaji, begadang, taraweh ibadah, terus supaya besok saya kerja nggak ngantuk kan saya harus ngopi tuh. Iya, tapi ingat nanti besok matanya melek tapi lemes. Nah, itu yang nggak kita inginkan. Kan ya kita diluruskan kembali gimana caranya ibadah tanpa lemes. Sehingga di dalam agama pun sudah ada koridor. Sejak zaman ribuan tahun yang lalu ada perintah puasa itu nomor 1, kalau bisa sahurnya jangan terlalu awal, harus agak menjelang akhir, itu sebetulnya untuk reserve daripada energi, nutrisi dan cairan. Terus nomor 2, menyegerakan berbuka puasa itu ada makna medisnya adalah supaya kita tidak jatuh ke hipoglikemi atau kadar gula darah terlalu rendah. Nah, itu sebetulnya settingan-settingan seperti itu sudah ada 1000 tahun yang lalu dengan berbagai testimoni, dan ternyata memang fine kalau kita bisa mengakhirkan sahur dan
mengawalkan buka puasa itu. Jadi badan jadi lebih segar. Dan seringkali terus dijadikan kambing hitam kalau katanya tidur itu ibadah. Iya, benar, di bulan puasa itu tip anti lemas di bulan puasa itu memang kita dianjurkan untuk tidur siang 30 menit. Sekarang di koran-koran apa? Anak-anak SMP tidur siang. Yang lagi viral itu ya. Habis makan siang terus sekarang tidur siang 30 menit, mengembalikan capek-capek antioksidan dengan tidur ya, jadi terdegradasi, jadi segar kembali. Nah, itulah yang disebut dengan tip anti lemas selama bulan puasa. Hindari kopi, tidur harus 30 menit, terus tidur malamnya lebih awal. Bagi yang malamnya menunaikan sholat taraweh atau sholat tahajud, bisa habis itu terus dilanjut dengan sahur. Nah, yang kedua, ada hal penting, tip anti lemas di bulan puasa adalah olahraga, terutama habis sahur, itu pun waktunya hanya 15-30 menit. Tujuannya supaya badan kita tetap bugar. Nggak boleh habis sahur terus tidur. Itu yang keliru. Nanti habis sahur, entah mau ke masjid dari sini ke depan itu kan lumayan. Kalau yang rumahnya masjidnya jauh ya jangan jauh betul. Setidaknya ada olahraga. Dan bagi mak-mak biasanya, wah saya nggak sempat olahraga dok, nggak sempat bersepeda, kan bisa pekerjaan rumah, nyapu dari pucuk depan pucuk belakang, ngempel pisang misalnya, seperti itu bagi mak-mak, seperti itu bisa sebagai aktivitas daily activity-nya itu kena gitu. Dan yang terakhir adalah tip anti lemas itu disarankan kalau habis sahur itu yang berserat. Jadi ada buah, ada sayur tuh maknanya ada seratnya. Karena apa? Karena serat, buah dan sebangsanya itu kita akan lama laparnya. Tapi kalau sahurnya itu nggak ada seratnya, nggak ada sayurnya, nggak ada buahnya, cepat lapar. Padahal niat kita kan punya reserve banyak seperti itu. Ini adalah 6 tip anti lemas di bulan puasa. Gitu, Mas. Nah, ini dok, ada juga hal yang menarik ya. Kita juga tahu kalau misalkan nih puasa ini jadi ajang diet dalam tanda kutip nih dok. Saya dengar itu ya. Tapi kira-kira hal ini positif apa enggak sih dok sebenarnya? Jadi kita malah mengurangi asupan makanan, ya kan? Yang seharusnya misalkan nih dalam ketika kita nggak puasa ini kan, kita bisa makan sehari 2 atau 3 kali gitu ya. Tapi ketika puasa, selain kita juga berkurang frekuensinya, tapi porsinya juga berkurang nih dok. Gimana dok? Betul sekali. Yang cilaka lagi itu yang sering di medsos itu komennya gini, dok saya bulan puasa kok tambah gemuk. Nah itu. Terus cerita gimana makanmu? Ternyata di bulan puasa itu menunya tuh lebih bervariasi. Ada dawet, ada cola, ada snack-snack yang macam-macam enak-enak. Di luar bulan puasa nggak ada yang seperti itu. Sehingga pada saat bulan puasa dengan tipe menu yang wow gitu kan, kayak model balas dendam istilahnya sekarang itu, tidak heran kalau 1 bulan kalau menunya seperti itu yang tadi tanda kutip foya-foya atau balas dendam itu, maka outcome-nya seperti Mas Wira bilang tadi bukan penurunan berat badan tapi penggemukan berat badan. Hanya diputer aja, yang tadinya makan pagi dipindah sore. Nah, terus buat apa niat kita mau ibadah? Kan niat kita kan mengistirahatkan organ GI tract atau saluran pencernaan maupun organ pentingnya untuk beristirahat, mendigest itu mencerna hal-hal yang kurang baik di dalam tubuh kita, itu dengan cara berpuasa mengistirahatkan. Jadi nggak boleh ada istilah, kok sekarang kasihan dok anak saya bulan puasa masa menunya seperti kemarin, kan harus spesial dong. Tapi keliru spesialnya. Harusnya ya spesialnya itu ada aturannya, bahkan sampai bumbunya pun diatur. Misalnya kalau gula itu ya kalau bisa sehari itu ya 4 sendok saja, sampai diatur seperti itu. Begitu lebih dari 4 sendok sehari, maksudnya bikin teh terus dikasih sendok, itu ada aturannya. Kalau bisa gulanya ya 4 sendok, kemudian garamnya 1 hari itu kalau bisa ya 1 sendok teh. Jadi kalau pas bulan puasa senengannya diasinkan, nah itu ya kan jadi nggak benar gitu. Dan yang terakhir adalah lemaknya itu kalau bisa ya minyak goreng minim sehari ya 5 sendok. Dengan aturan-aturan yang normal itu diterapkan, maka tidak ada lagi komen, kok saya bulan puasa kok tambah gemuk. Ya, ibadah dapat, loh, kok saya gemuk. Yang benar itu dengan bulan puasa itu, loh berat badan saya kok tambah langsing dok. Nah, itu yang benar. Tapi kalau bulan puasa tambah gemuk, itu ada 5 tip yang di depan tadi itu ada yang dilanggar.
Habis sahur terus bobo. Tidur ya. Satu lagi tadi habis sahur disuruh olahraga, mager. Terus satu lagi tadi yang dilanggar disuruh makanan yang banyak seratnya, malah yang junk food, fast food, yang berlemak. Nah, sudah lemaknya masuk tidak dibakar lemaknya. Wah, gitu. Jadi dengan anjuran-anjuran tadi itu berharap supaya nanti dapat ibadah tapi juga dapat sehat. Niatnya diluruskan lagi. Ibadah dapat, sehatnya nah ditoto dengan cara-cara yang 5 tip anti lemas tadi. Anti lemas dulu karena niat kita adalah bugar. Nah, setelah tip anti lemas sudah dapat, baru kita tata nanti menunya apa sih. Termasuk tadi saya sentil di depan. Ya kalau bisa sahur jangan ngopi lah gitu. Ngopinya habis buka gitu, biar nanti pas pengajian atau pas taraweh nggak ngantuk. Kan seperti itu, Mas. Oke. Nah, setelah kita sempat menyinggung tentang makanan nih, Dok. Nah, sekarang kita coba geser ke kebutuhan hidrasi nih atau minuman ini, Dok. Nah, kalau misalkan selama bulan puasa ini kita juga selama pagi sampai menjelang malam ini kan minum juga dilarang di satu sisi. Nah, bagaimana untuk mensiasatinya nih, Dok, untuk tetap tercukupi di bulan puasa ini? Untuk benar sekali itu. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah pas buka puasa langsung karena haus balas dendam, blok sehingga lambung isinya air tok, nggak ada secuil pun space. Oh, saya kan haus, masuk. Akhirnya nggak ada secuil space pun untuk karbohidratnya, proteinnya. Maka ada istilah, wah habis sahur saya kembung. Entah kebanyakan dawetnya, entah kebanyakan sinomnya, kebanyakan es tebunya, saya nggak tahu, kembung, munek. Dan itu yang seyogyanya tipnya adalah kalau bisa pas habis habis saat buka puasa itu 1 gelas. Tadi ada dikasih sama RRI botol aqua tadi 1 gelas, apa-apa untuk contoh aja. Habis Allahu Akbar, langsung minum 1 gelas. Selesai sholat maghrib, selesai assalamualaikum, waalaikumsalam 1 gelas. Nanti habis sholat maghrib selesai kan makan bersama keluarga, habis makan 1 gelas. Terus habis selesai sholat isya 1 gelas, habis sholat tarawih 1 gelas, dan sebelum tidur 1 gelas, sehingga nanti sehari itu dianjurkan 8 gelas sehari. Ini anjuran dari Bapak Menteri Kesehatan juga sih, supaya kita, pertanyaan Mas Wirati, supaya kita nggak dehidrasi. Itu kalau dokter berat, habis gini aja, supaya gampangannya itu gini. Pokoknya bagiin roto sehari, yang penting 8 gitu. Terserah ngaturnya kan. Bingung gitu ya. Kalau ini kan yang namanya teoritis ya kita harus sesuai SOP dong. Anjurannya begini ngaturnya. Tapi artinya tiap manusia itu bisa men-setting dirinya. Yang penting 8 toh, Dok, ya aturin. Itu ya, Mas. 8 ini berarti sampai ke sahur ya. Dan tadi Mas Wira udah nanya, kalau supaya tidak dehidrasi 8, tapi yang gelas yang ke-8 saya ganti kopi gimana, Dok? Ya gak apa-apa, sama-sama air, tapi jangan pas sahur nanti. Tadi ingat teorinya, kopi, teh menyebabkan terpipis-pipis atau terkencing-kencing. Nah itu nanti dehidrasi, tambah lemes. Padahal niat kita sejak awal ibadah tanpa lemes. Niat kita dari awal ibadah tapi bugar, bukan ibadah lemes. Masih ingat adik-adik kita yang SD gitu kan, wah saya lemes gitu. Nah itu karena settingannya kalau bisa pas sahur hindari kopi atau teh, karena mempunyai efek, bahasa medisnya diuretik, punya efek diuresis, sehingga nanti pas habis sahur pipis terus dehidrasi. Nah, seperti itu, Mas. Oke, silakan Bu pertanyaannya. Ya, mau nanya ini, kalau sakit lambung itu apa larangannya, Dok, kalau puasa, Dok? Ya, betul sekali. Kebetulan tadi yang saya sampaikan ke Mas Wira tadi kan jurusan saya memang teropong lambung tadi itu ya, Mas Wira ya. Iya, betul. Ada lagi mungkin Bu Yaya pertanyaannya? Ya sudah tidak makan pedas juga, ngopi sudah tidak gitu loh, cuman air putih aja yang diminum. Kalau pas waktu buka puasa itu tidak langsung nasi saya, Dok. Air minum dulu walaupun cuma 1 tegukan gitu, langsung sholat maghrib. Kadang turun tarawih itu baru buka takjilan gitu. Oke, baik. Iya. Oke. Sahurnya nanti kalau sudah jam 2 gitu. Kadang jam 1. Kalau akhir
akhir sahur itu jam 8 sudah keroncongan perut saya gitu. Oke, baik. Baik Bu Yaya, ditampung dulu ya pertanyaannya. Ya. Oke. Makasih waktunya. Makasih banyak. Semoga sehat walafiat, Amin, diberi amin. kekuatan nanti kalau sudah waktunya puasa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pantangan tentang penyakit lambung nih, Dok ya. Iya, benar Silakan, sekali. Dokter Yudo. Jadi buat Ibu Yaya. Bu Yaya kelihatannya rajin sekali, sering berkomunikasi dengan RRI. Pertanyaannya ini bagus dan sering ditanyakan. Maka intinya bagi yang punya penyakit lambung atau MAH bahasa Belandanya itu intinya adalah dikit-dikit tapi sering. Bahkan dengan berpuasa itu orang sakit MAH itu asam lambungnya turun. Oh, oke. Sehingga yang asam lambung itu kan jahat, Mas. Kalau kebanyakan dia bisa melukai dinding lambung. Itu yang menyebabkan kenapa orang sakit lambung itu mesti keluarnya di daerah perut itu entah nyeri, entah gelegean, nggak nyaman semua karena memang itu dampak dari asam lambung. Nah, pertanyaan Bu Yaya itu menarik. Terus makanan apa yang bisa meningkatkan asam lambung? Nah, kan orang sakit lambung karena asam lambungnya kebanyakan. Nah, tapi pertanyaannya makanan apa supaya asam lambungnya tidak banyak? Kita mulai dari minuman. Minuman apa yang bisa menyebabkan asam lambungnya tinggi? Yaitu hindari kopi, teh, soda, es krim. Nah, itu minuman yang menyebabkan asam lambungnya jadi meningkat. Jadi sebaiknya Bu Yaya jangan coba-coba yang tadi itu yang saya sebutkan. Kopi, teh kental, kalau teh encer nggak apa-apa. Teh yang itu ya. Kemudian nomor 2 apa tadi? Soda. Nomor 3 es krim. Tuh yang pertama. Bu Yaya juga harus ingat pada saat masak harus ingat pakai bumbu. Bumbu masak apa yang bisa menyebabkan asam lambungnya tinggi? Yaitu merica. Nomor 2 bawang. Nah, orang Jawa mesti pakai bawang. Mana wajib ada gitu. Nomor 2 bawang. Nomor 3 adalah cuka. Nah, ini yang lagi mahal, lombok atau cabai. Jadi 4 itu yang menyebabkan asam lambung. Loh, terus rasanya gimana Pak Dokter kalau nggak pakai bawang, nggak pakai itu tadi? Ibu bisa pakai tumis, ditumis aja gitu. Dengan ditumis kasih kecap, kasih gitu. Wah kan gimana Dok, kan nggak nikmat. Lebih baik nggak nikmat sedikit daripada nggak jadi puasa gitu. Jadi hidup ini adalah pilihan. Yang penting Ibu berusaha untuk menghindari itu. Nggak boleh makan cabai atau sambel. Buka puasa sambel, lalapannya enak loh Mas. Wah, cocok nih. Jadi merica. Ini adalah bumbu-bumbu yang bisa menyebabkan asam lambung. Nah, kalau sudah bumbu, maka kita beralih ke buah. Buah apa yang bisa menyebabkan asam lambungnya tambah banyak? Nomor 1, durian. Wah, lagi musim sekarang nih. Musim Mas. Nomor 2, nangka juga musim. Saya lihat di Jalan Jawa orang pada jualan. Nomor 3 adalah ini buah yang dikeringkan. Contohnya apa ya? Bulan puasa ini yang dikeringkan kayak kismis. Apa lagi yang buah yang dikeringkan? Model-model begitu dikeringkan. Itu juga bisa menyebabkan Dok, saya kepingin Dok besok buka nggak istimewa ngicipi. Sekarang pilihannya adalah Ibu mau pengen puasa dengan fit atau puasa dengan banyak keluhan. Nanti aja Bu habis bulan puasa ngicipinya pas lebaran. Ada nanti pas lebaran ada topik lagi tip pasca lebaran supaya tidak kolesterolnya tinggi. Ada lagi Mas. Akhirnya frustasi. Ini makan apa? Loh nggak apa-apa. Boleh makan tapi ada seperti awal kita bicara tadi lampu merah, kuning, hijau. Nah, kita sekarang yang bahas lampu merah. Lampu merahnya jangan makan nongko, itu bahasa Jawa ya, durian. Nah, setelah buah selesai, bumbu sudah, minuman sudah, sekarang sayur. Nah, sayur apa yang bisa menyebabkan asam lambungnya tinggi? Yaitu sawi, kol. Nomor 2 kacang panjang, daun singkong, dan asparagus. Loh Dok, itu kesukaan saya. Lah itulah pada saat bulan puasa, yang punya penyakit MAH, hindari daun singkong, kol, sawi, kubis, dan kacang panjang serta asparagus. Ini ada semua di Jember. Jadi kalau ini dihindari, maka yang punya penyakit asam lambung akan nyaman. Kenapa? Sayur itu
sering menyebabkan gas. Pernah kembung ya, gitu kembung, ya. terus pung ditepuk-tepuk itu numpuk di situ gasnya. Makanya kalau punya anaknya umur berapa Mas Wira? Umur 9. Yeah. Jadi kalau anak-anak, kembung, ya soalnya habis dimasakkan sawi, kubis, kacang panjang. Jadi ya silakan aja, tapi jangan banyak-banyak, gitu. Nomor berikutnya sekarang lauk pauk. Wah, minuman sudah, bumbu sudah, sayur sudah, buah sudah. Sekarang lauk pauk apa yang sebaiknya lampu merah, kuning, hijau tidak dimakan pada penderita seperti Ibu Yaya tadi punya penyakit mah atau lambung adalah tahu, tempe yang digoreng. Terus termasuk sambal pecel Mas, itu kan ada kacang tanahnya. Jadi kacang kedelai sama kacang tanah itu menyebabkan asam lambungnya meningkat. Asam tanah Mas. Nah, tahu tempe gimana dok? Hobi saya tahu tempe lagian itu yang paling murah. Caranya tahu tempe boleh tapi jangan digoreng, entah disemur, entah dibacem, tapi jangan pakai minyak. Nah, jadi senyawanya minyak sama tempe ini bagaikan meningkatkan asam lambung. Nah, ya. Setelah selesai lauk pauk, berikut sekarang daging-dagingan. Daging-dagingan apakah yang menyebabkan asam lambungnya tinggi? Adalah ayam yang dikalengkan. Wah, sekarang banyak kan ayam yang bentuknya frozen atau apa? Gitu. Kemudian telur juga bisa menyebabkan asam lambungnya tinggi apabila digoreng. Jadi kalau direbus tidak. Daging ikan laut pun kalau digoreng, nggak kuat lambungnya. Jadi mending dagingnya disemur atau dibuat kayak pentol bakso gitu ya, jadi bulat-bulat begitu lebih nyaman. Ikannya juga boleh dibuat pepes gitu. Jadi lauk-lauk yang saya sebutkan tadi itu kalau dicampur minyak digoreng pasti dia nggak kuat yang si lambungnya itu karena meningkatkan asam lambung. Terakhir masalah karbohidratnya. Karbohidrat apa yang bisa menyebabkan asam lambungnya naik? Nomor 1, ketan. Ya, padahal di pojok situ ada tuh di Jalan Pasar Tanjung itu enak ketan. Nomor 2 adalah ini kue tart. Nanti sekarang kalau bulan puasa dapat kiriman hampers kue tart. Nah, nomor 3 adalah kentang yang juga nggak boleh asal kentangnya tidak digoreng. Kalau dikukus nggak apa-apa. Ubi, tales, jagung, singkong itu juga mengganggu lambung, jadi sebaiknya dihindari. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, Bu Yaya khususnya untuk karbohidratnya hindari ketan, jagung, ubi, singkong, kemudian tales dan kue tart. Nah, itu sebaiknya dihindari. Kalau nasi boleh tapi yang lembek kayak nasi tim gitu. Ingat prinsipnya dikit-dikit tapi sering. Mungkin ngomong dikit-dikit tapi sering kok bahasanya susah dicerna, lebih baik sering ngemil. Nah, ngemil tapi sesuai dengan koridor lampu merah, kuning, hijau. Yang hijau aja Bu, yang merah tadi nggak usah. Biar aman ya. Oke, ini komplit banget jawabannya, yang ada makanan, minuman, buah-buahan, dan juga sayur buah-buahan juga. Lengkap. Oke, semoga bisa menjawab ya dari Bu Yaya tadi. Dan juga dok, ini ada pertanyaan yang cukup menarik masuk di WhatsApp. Ini dari Pak Rano di Bangsal Sari. Selamat pagi dok. Lebih baik mana ketika sahur, diperbanyak makan nasi atau lauknya? Nah, monggo dok. Ya, jadi pertanyaannya Bapak ini bagus sekali karena itu juga yang sering ditanyakan oleh pada saat di radio sebelah seperti yang Mas Wira tadi saya sampaikan bahwa kalau gitu porsinya gimana, sayurnya itu lebih banyak mana, yang apakah banyak karbohidratnya di saat di saat sahur atau berbuka puasanya itu. Nah, Bapak siapa tadi namanya? Pak Rano. Pak Rano. Jadi Pak Rano gampang saja kalau ini apa namanya komposisinya seperti itu dari panduan Bapak Menteri Kesehatan sudah dijelaskan ya. Jadi panduannya seperti ini. Jadi caranya adalah zaman kita SD dulu itu 4 sehat, 5 sempurna. Sempurnanya susu. Jangan ditawar. Apalagi Pak Rano ini umurnya berapa? Nggak disebutkan sih umurnya. Kelihatannya kalau ya mungkin agak seumuran dengan saya lah gitu, rambutnya seperti saya ini mungkin seumuran. Jangan lupa
4 sehat, 5 sempurna. Yang sempurna itu susunya kalau sudah lanjut usia ditulisi yang ada tulisannya high kalsium. Oke. Untuk tulang ya. Nah, nomor 2 untuk Bapak Karno, pertanyaannya lebih banyak proteinnya atau karbohidratnya. Yang benar harus tadi itu seimbang. Cuman porsinya adalah untuk sahur itu setengah piring itu adalah sayur dan buah, yang 1/4 adalah lauknya atau proteinnya, dan yang 1/4 adalah karbohidratnya. Jadi sesuai dengan panduan Bapak Menteri Kesehatan, yang separuh piring adalah sayur, mayur, serat dan buah, yang 1/4 adalah proteinnya, tadi pertanyaannya Pak Rano, dan yang 1/4 sisanya adalah karbohidrat. Jadi kalau ada panduan seperti ini, maka yang tadi di awal saya cerita, kenapa dipilih separuh buah, serat, itu bertahan lama laparnya. Begitu pertanyaannya Pak Rano, karbohidrat saja, jam 8 pasti habis. Habis kalorinya. Terus akhirnya jadi lemes, terus mager. Waduh. Nah, apalagi di RR ini hawanya adem, AC-nya dingin. Kalori yang dibakar lebih banyak. Sehingga lebih energinya. Jadi seperti itu, Mas. Pertanyaan Pak Rano bagus ya, jeli, teliti. Maunya intinya satu, karbo atau protein. Yang benar bukan karbo protein. Yang pertama harus 4 sehat 5 sempurna. Baru yang sempurnanya sudah kita bahas. Yang 4-nya ini proporsinya separuh pada saat sahur harus banyak mengandung serat. Yang 1/4 adalah proteinnya, yang 1/4 adalah karbohidrat. Itu jawabannya. Oke, semoga bisa menjawab dari Pak Rano tadi di Bangsal Sari ya. Oke, kemudian ini juga kalau kita lihat Dok, untuk ibu hamil yang ingin berpuasa, adakah tipsnya nih Dok? Iya, jadi kalau ibu hamil ingin berpuasa, maka jawabannya dari sisi agama atau sisi yang lain. Kita bahas sisi agama dulu, yang mungkin di Bapak Ibu pemirsa sudah ada tuntunannya di Al-Baqarah ayat 185, bahwa yang tidak disarankan berpuasa: 1, orang musafir; 2, haid; 3, nifas, hamil, menyusui, dan orang tua renta. Tanpa diskon untuk tidak kemudahan untuk tidak melakukan puasa. Tapi yang saya bilang adalah ada rambunya. Nah, terus gimana Dok? Saya ini pengen gitu. Bagi wanita hamil, sesuai, kalau jawabannya secara agama sudah ada tuntunannya tadi kita bahas. Tapi kalau jawaban yang bukan agama gimana? Maka saya akan mempertimbangkan itu ada manusia di dalam perut. Dia juga butuh kalori yang 24 jam, dia butuh protein 24 jam. Begitu di skip, dia nggak teriak. Pernah dengar, Dok, bayi saya nggak gerak. Waduh. Biasanya kan gini. Gerak-gerak gitu ya. Dulu kan masih kan pasti begitu. Mas gerak Mas. Kayak pepak bola, gitu, pemain sepak bola. Terus kok nggak gerak Mas? Seperti saya bilang tadi, ibu hamil itu ada 2 manusia. Manusia yang sekarang kelihatan di depan mata, mungkin dia nggak mengeluh. Tapi yang di dalam dia butuh tadi itu energi, kalori, protein, nutrisi, dan cairan di dalam sana itu. Sehingga di dalam ini dapat dispensasi. Tapi saya pengen maksa Dok. Ini pengen puasa. Wah, ada dispensasi, kenapa nggak diambil dispensasi gitu loh. Kenapa harus mengorbankan gitu. Jadi kalau ada pertanyaan saya, Dok, saya ini hamil, boleh nggak ingin berpuasa? Izin sama dokter kandungannya. Ini bayi saya kalau saya puasa ini gimana, lebih danger or not gitu kan. Nah, kalau saya bukan dokter kandungan, nggak boleh jawab seperti pada masyarakat orang yang tidak hamil. Gitu. Dan saya juga jurusan cuci darah. Kemarin juga ada pertanyaan minggu lalu di sini juga, bulan lalu. Dok, saya ini orang cuci ginjal, boleh nggak berpuasa? Oh, ada stadiumnya. Loh, taunya stadiumnya apa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau stadium 1, 2 silakan lampu hijau. Dengan parameter yang saya jelaskan, minumnya harus sekian gitu. Yang 4, 5 janganlah. Karena saya memang fellowship saya adalah jurusan cuci darah atau cuci ginjal, orang Madura bilang itu. Nah, ini karena ini yang pertanyaannya masalah hamil dan ada bayi di situ, harus izin sama dokter kandungannya. Saya ini mau niat ibadah dalam keadaan hamil, gimana gitu. Nanti dokter kandungannya akan memeriksa, waduh Bu, bayimu kelihatannya lemah, gimana kalau ambil dispensasi yang tadi dari orang pusat tuh. Dari pusat ini Bu dispensasinya, kenapa nggak diambil? Terus juga kalau misalkan berhalangan seperti dalam tuntunan agama Islam kan membayar
Pidia 1,5 kilo beras atau 0,7 kilogram 1 mut. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Dan juga Dok, kalau kita lihat ketika kita istilahnya kekurangan nutrisi di bulan puasa, sampai pada tahap apakah nih Dok kita harus berhenti untuk puasa nih Dok? Nah, benar sekali. Itu yang sering yang tanya seperti itu tuh biasanya mereka yang punya komorbid atau penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes. Kalau orang diabetes, Dok, saya ini jam beduk kok sudah gula saya di bawah 70. Wah, ada keringat dingin. Nanti, ya masuk kriteria tadi itu. Lampu merah yang tadi ini ada diskon Pak. Ya sudah Dok, saya tak poso beduk. Gitu. Kayak masih kita zaman TK dulu, SD dulu kan poso beduk. Mudorotnya sama indah sekali ya di dalam agama kita itu. Ada diskon-diskon seperti itu dari pusat lagi kan. Nah, kalau gulanya di atas 300 juga sama, tidak dianjurkan karena bersifat bisa nggak bagus atau lampu merah tadi itu. Terus kalau pada orang yang nggak ada komorbid, pada orang kayak kita ini kan, kita nggak punya penyakit apa-apa, jantung enggak, ginjal enggak, liver enggak, gula enggak, orang normal, kok sampai aduh Dok, saya nggak kuat, harus dievaluasi sahurnya. Pasti ada sesuatu yang tadi saya bilang, iya Dok, saya ngopi semalaman, habis airnya, dehidrasi, lemes menentuk ini. Mokel nggak boleh, setan di sini, mokel aja gitu. Indah sekali kan. Nah, dengan kalau komorbid, ada sesi khusus bulan lalu, saya sudah membahas tentang orang yang gangguan fungsi ginjal. Nanti kalau ada waktu nanti dari panitia, kita bahas. Aduh Dok, saya ada gula, nanti ada diajari. Tapi secara umum kalau dicek gulanya kalau di bawah 70, keringat dingin, mata berkunang-kunang, lemas, letoy, sudah harus waktunya tadi itu mokel tadi, ambil dispensasinya gitu. Dan kalau lebih dari 300 gulanya bagi penderita diabetes memang sebaliknya harus ditreat, sehingga orang-orang yang punya komorbid itu sebelum puasa dia konsultasi ke dokternya masing-masing. Waduh Dok, pil diabetes saya tuh harus minum 3 kali. Loh, gimana Bu kalau 3 kali? Wah nggak bisa, duhur kan harus makan Dok. Itu pun masih bisa dinego. Biasanya pasien saya, Bu, gimana kalau pilnya saya setting 2 kali aja, sahur sama buka. Ya Dok, nah, tapi cuma tak potong. Yang sahur dikurangi ya Bu, soalnya panjang besok nggak makan. Dan kita pilihkan obat yang long life. Jadi bisa bertahan sampai buka tanpa harus minum 2 kali. Dan itu pada saat kontrol ke dokter masing-masing bisa disetting Mas. Obat darah tinggi, Dok, obat gula saya setting ya? Oke, setting. Ini yang buka dosis penuh, yang sahur separuh. Wah, separuh saya masih, Dok, besoknya masih lemes, ya sudah seperempat aja. Jadi ada kayak timbangan itu, kakean turunkan. Dan itulah kolaborasi antara pasiennya atau netizennya itu kolaborasi. Kalau yang netizen sehat seperti Mafira, nggak boleh Dok, saya dispensasi. Kenapa? Lemes apa? Masih ketawa-ketawa lemes begini gitu. Apa istilahnya sekarang itu? Jadikan alasan untuk mengambil dispensasi dari pusat gitu. Ada ayatnya Dok, ini ke saya ini lemes apa? Oh, ini kamu sehat walafiat. Itulah kenapa bagi masyarakat kita yang mungkin aware, itu dianjurkan sebelum puasa ini 3 hari lagi bisa medical check up. Dok, liver saya gimana? Aman, lampu hijau. Ginjalnya, nah ini rada kuning ini, ditoto. Nanti diajari minumnya makanan apa yang bisa memperburuk fungsi ginjal. Kalau livernya nggak beres, waduh Pak, livermu rada abuh ini. Jangan makan ini loh, yang lain boleh. Jadi settingan-settingan itu bagi teman-teman, bagi netizen atau tadi apa, sobat ya tadi ya? Pendengar yang setia RRI bisa dikonsultasikan dengan dokter terdekat, puskesmas atau rumah sakit terdekat sesuai dengan domisili. Setidaknya dia punya settingan bisa puasa lampu kuning, minim itu. Bisa lampu hijau kayak kita ini ada apa-apa ini ketawa begini lampu hijau. Tapi kalau sudah ada lampu kuning harus disetting, namanya setting ulang. Nanti habis lebaran settingannya seperti kayak orang normal kayak hari ini. Kalau orang awam yang nggak sempat cek yang tadi medical check up itu
gampang, ada yang lampu merah kuningnya tadi itu. Jangan lupa lampu merah kuning hijaunya itu supaya tetap hijau, ikuti sesi pertama kita tadi, tip anti lemas. 1, jangan ngopi pas sahur. 2, uyahnya jangan nasi-nasin. 3, minum 8 gelas sehari. 4, tidur cukup 30%, tidurnya cukup. Nomor 4, olahraga 15 sampai 30 menit, menyegerakan pada saat buka dan mengakhirkan pada sahur. Itu kan tip-tip anti lemas. Nggak usah MCU-MCU-an itu yang seperti kita ini. Tinggal ikuti koridor lampu hijau, beres. Nah, yang menarik itu yang lampu kuning. Nah, ini lampu kuning, Mas. Kayak ibu tadi itu, waduh, saya juga nggak tahu bayinya kondisinya gimana. Itu termasuk saya bilang, Bu, ini sudah lampu merah, coba konsultasi. Karena di dalam agama pun juga dapat dispensasi untuk yakinkan kalau memang ibu pengen beribadah, ya lapor sama dokter kandungannya, bayi saya gimana, oke nggak, ya sudah, ambil dispensasi dari pusat. Oke, baik. Boleh dong dikasih pesan-pesan kepada para pendengar tentang tema kita di hari ini. Silakan, Dok. Ya, pada pendengar setia RRI, saya ucapkan selamat beribadah puasa kurang beberapa hari lagi. Dengan tip yang kita bahas tadi adalah tip anti lemas, istirahat cukup, menyegerakan saat buka puasa dan mengakhirkan pada saat sahur, serta rehidrasi yang cukup, minum 8 gelas sehari, hindari kopi, garam, dan minuman yang bersoda. Dan yang terakhir adalah olahraga 15 sampai 30 menit setelah sahur. Itu semua adalah tip supaya anti lemas pada saat menjalankan ibadah puasa. Begitu, Mas Fira. Oke, baik.